Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi. Saya Tatsbita. Di sini kami akan memaparkan tentang penggunaan kata. Kami akan bahas yaitu pengertian kata, jenis-jenis kata, bentuk kata, aturan penggunaan kata, teknik dan strategi, dampak kesalahan penggunaan kata, cara meningkatkan penggunaan kata. Pengertian kata. Kata adalah satuan bahasa yang terkecil yang memiliki arti dan dapat berdiri sendiri dalam sebuah kalimat. Menurut para ahli linguistik, kata adalah unit bahasa yang terdiri dari satu atau lebih morfem yang menyusun satu kesatuan makna. Kata dalam bahasa Indonesia dapat berupa kata dasar, kata turunan, atau kata majemuk. Kata dasar adalah kata yang belum mengalami proses afiksasi seperti buku, rumah, berlari. Kata turunan adalah kata yang terbentuk dari kata dasar melalui proses afiksasi seperti berjalan dari jalan, penulis dari tulis. Kata majemuk adalah gabungan dua kata atau lebih yang membentuk makna baru seperti rumah sakit, pohon kelapa, dan meja makan. Ada beberapa jenis kata yaitu kata benda atau nomina, kata kerja atau verba, kata sifat atau adjektiva, kata keterangan atau adverbia, kata penghubung atau konjungsi, kata ganti atau pronomina, kata tanya atau interrogatif, kata depan atau preposisi, kata seru atau interjeksi. Kata benda, nomina. Kata benda adalah kata yang digunakan untuk menyebut nama orang, benda, tempat, atau hal lainnya yang dianggap sebagai objek dalam kalimat. Kata kerja verba. Kata kerja adalah kata yang digunakan untuk menyatukan suatu tindakan, perbuatan, atau keadaan. Selanjutnya kata sifat adjektiva. Kata sifat digunakan untuk menjelaskan keadaan atau sifat dari benda, orang, atau hal. Kata sifat berfungsi memberi keterangan lebih lanjut tentang kata benda. Kata keterangan atau adverbia, kata keterangan memberikan informasi lebih lanjut tentang kata kerja, kata sifat, atau kata keterangan lainnya dalam kalimat. Kata penghubung atau konjungsi adalah kata yang menghubungkan kata, frasa, klausa, atau kalimat. Kata ganti atau pronomina adalah kata ganti digunakan untuk menggantikan kata benda yang sudah disebutkan sebelumnya, atau kata benda yang belum diketahui. Kata tanya atau interrogatif. Kata tanya digunakan untuk membentuk kalimat tanya. Kata tanya digunakan untuk meminta informasi atau klarifikasi tentang suatu hal. Kata depan atau preposisi. Kata depan digunakan untuk menunjukkan hubungan antara kata benda dengan kata lain dalam kalimat. Kata seru atau interjeksi. Kata seru digunakan untuk menyatakan perasaan atau reaksi spontan terhadap suatu kejadian. Untuk selanjutnya bentuk kata. Dalam bahasa Indonesia secara umum bentuk kata terdiri atas dua macam, yaitu kata dasar dan kata bentukan. Kata dasar selain dapat digunakan sebagai dasar bagi bentukan kata lain yang lebih luas, dapat pula digunakan tanpa ditambah dengan imbuhan apapun. Kalimat berikut misalnya dibentuk dengan menggunakan kata dasar seluruhnya. Kata bentukan. Bentuk kata yang berupa kata bentukan ini relatif kompleks dan banyak masalah. Permasalahan yang sering timbul terkait dengan kata bentukan itu adalah masih banyak kata bentukan tidak benar yang selama ini digunakan oleh masyarakat dalam berbahasa baik tulis maupun lisan. Yang selanjutnya ada aturan penggunaan kata. Penggunaan kata dalam bahasa Indonesia harus mematuhi aturan yang ada agar komunikasi dapat berlangsung dengan jelas dan efektif. Aturan yang pertama, ejaan yang benar, kesesuaian konteks, penghindaran kata ambigu, penulisan kata yang tepat. Teknik dan strategi dalam menggunakan kata yang benar. Memahami arti dan konteks kata, setiap kata memiliki makna tertentu yang dapat berubah sesuai dengan konteks kalimat. Lalu mengenal sinonim dan antonim. Membantu mahasiswa memilih kata yang sesuai dengan nuansa yang ingin ditonjolkan dalam kalimat. Menghindari penggunaan kata yang tidak baku. Dalam komunikasi formal, sangat penting untuk menggunakan kata yang baku sesuai dengan pedoman bahasa Indonesia yang benar. Memperhatikan ejaan dan tanda baca. Pemahaman mengenai kaidah ejaan yang benar juga merupakan bagian dari penggunaan kata yang tepat. Latihan dan pembacaan lisan. Salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan menggunakan kata dengan tepat adalah dengan banyak berlatih menulis dan berbicara. Dampak kesalahan penggunaan kata. Kesalahan dalam penggunaan kata dalam komunikasi bahasa Indonesia dapat menyebabkan kesalahpahaman. Misalnya, salah dalam memilih kata yang sesuai dengan konteks, penggunaan kata yang tidak baku, atau kesalahan dalam tata bahasa dapat mengurangi efektivitas pesan yang disampaikan. Cara meningkatkan penggunaan kata dalam bahasa Indonesia ada 4. Yang pertama, mempelajari ejaan dalam tata bahasa yang benar,
membaca lebih banyak, berlatih menulis dan berbicara menggunakan kamus. Kesimpulan, penggunaan kata dalam bahasa Indonesia penting untuk komunikasi efektif. Pemilihan kata yang tepat memperjelas pesan dan mencegah kesalahpahaman. Bahasa Indonesia memiliki berbagai jenis kata seperti kata benda, kerja, sifat, dan lainnya. Masing-masing dengan aturan penggunaan, kata terdiri dari kata dasar dan kata bentukan. Memahami ejaan, konteks, sinonim, antonim, serta menghindari kata tidak baku dan kesalahan tanda baca membantu penggunaan kata yang baik dalam lisan maupun tulisan. Cukup sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apakah ada pertanyaan?